Halo semuanya. Halo semuanya, balik lagi di Pintu Ikan Podcast. Cuman itu udah episode berapa ya? Selalu lupa aja. Aku juga selalu lupa, kan udah berapa banyak. Sih Gil? Episode berapa sih? Udah banyak deh pokoknya. Sekian lah pokoknya teman-teman. Iya. Dengan dengan tema-tema yang menarik, dengan pembahasan-pembahasan yang menarik kemarin-kemarin. Hari ini guys ya, teman-teman gak tahu sama bintang tamu yang satu ini. Bintang tamunya spesial banget hari ini. Pokoknya setiap ibadah teman-teman pasti pernah lihat. Pasti pernah lihat. Kalau nggak pernah lihat berarti nggak pernah ibadah. Ini mungkin mungkin ini salah satu pendeta yang kalau khotbah kocak ini dah. Ya betul. Pendeta Albertus Pati. Selamat datang Bapak. Halo Pak. Makasih sudah diundang. Iya. Podcast. Oke. Pak udah sering nonton podcast kita belum Pak? Udah dong. Sering 2 kali lihat lah kira-kira nonton. Lihat-lihat kita sering lihat. Udah sering. Udah, berarti Sering udah banget. Mungkin familiar ya. ditanya kali ya. Ya. Episode yang Bapak paling seneng yang mana? Ya. Kalau Bapak udah nonton nih 2 kali berarti. lihat itu. Yang ada satu yang ada Ibu Rensa. Yang Burensa yang tentang apa ya berarti ya? Yang apa itu Oh ya? bucin ya, ada yang Bucin ya? Karenza, ya Bucin ada ya? bucin. Sama ada bucin. melayani Yang kedua juga. Nah, ada mana tentang ya? melayani juga tuh. Kita juga. yang Iya kita ceritanya. juga hostnya. Gitu, Pak, kayaknya. Tapi yang bucin tuh enak sekali lihatnya. Karena yang saya lihat itu bukan pembicaranya. Yang siapa saya ya? lihat justru yang jadi hostnya bagus-bagus banget. Oh, iya. Wah gila. Jago banget, ini udah profesional berarti. Waduh. Nah, sebenarnya guys ya, dengan kemarin podcast ya nge-host. Oke. Biasanya kan kalau gue disuruh podcast tuh, kalau disuruh podcast, enjoy aja pas tahu bintang Pak Pati. Waduh, Agak deg-degan. deg-degan nih sama-sama banget sama Soalnya kan Pak Pati juga, woi, gitu, udah di kenapa mana Pendeta yang gagal, nakutin. Enggak gitu. Cuma agak Deg-degan. kayak deg-degan gitu, kayak nervous nih gitu. Nervous banget, tapi aneh gitu. Kenapa ya bisa nervous Nggak ya? tahu, biasanya kayak oh ya oke gitu. Tapi mungkin kan Nervous. kayak Pertama kali ngobrol Heeh, sedekat ini pertama gitu. kali ngobrol sedekat Iya, ini. begitu. karena pertama kali ngobrol Berarti sedekat pendetanya ini. kurang deket ya. Enggak gitu juga. Gawat. Lu live ya tuh yang ngomong bukan Di gua sini. ya. Kan aku baru di sini. Ini namanya nyindir dia. Bukan bermaksud kayak gitu, Oh, Pak. bukan ya, oke. Bukan, Pak. Aduh, Tapi maaf, mungkin maaf. kalau Olive bermaksud kayak gitu, mending kenalan dulu kali ya. Oh, Benar. oke. Ya, ya nggak Oke, sih? boleh Pak kenalan. Pati itu awalnya Gereja di sini tuh. gereja di sini tuh dari kapan Iya, gitu, dari melayani di kapan? sini tuh dari kapan gitu. Betul. Oh, saya masuk sini tuh tahun 86. Wah, Udah pada lahir belum? belum. Belum. Jauh banget. Jadi udah tua banget ya saya. Saya nggak bilang sih Nggak Pak. bilang. maksudnya. Ya ngaku aja sebelumnya. Ngaku aja tahun 86 masuk sini, begitu lulus sudah langsung ditempatkan di sini. Oh. Itu pun waktu itu sinodenya bilang, udah taruhlah di Maulan Yusuf di tempat yang banyak mahasiswinya katanya. Agak mahasiswi Pak. Iya dia bilang nggak mahasiswa, Mahasiswi Pak. Agak terlalu ini. Ya, Mahasiswa Jadi ya. kita segmented bisa dong. melayaninya dengan semangat kan gitu ya. Oh, jadi menjadi salah satu motivasi Bapak gitu ya. Enggak, itu Disuruh. yang sinode bilang. Oh, yang sinode Saya sih nggak bilang. punya motivasi. Udah aja apa-apa. jalan. Karena nggak tahu kan jemaat ini kayak apa. Oh, Kan oke, cuma bilang aja di Juanda, dulu kan namanya Juanda. Di iya, Juanda. iya. Nah, baru setelah melayani baru lihat, cantik-cantik juga ya. Waduh. Gitu ya. Sampai sekarang cantik-cantik terus. Iya, tapi ya. emang MY terkenal dengan Cantik-cantik dan mahasiswinya. Iya, Nah, betul. mahasiswinya. Dari itu banyak anak-anak muda yang datang ke sini. Kadang-kadang motivasinya bukan karena Nyari jodoh. benar-benar jodoh, bukan benar-benar ibadah tapi nyari jodoh. Aduh. Yang Tapi kan boleh, gini-gini. kadang begitu habis Boleh. dapat jodoh terus beribadah. Dah. Terima kasih. Terus melayani. Iya, baru melayani melayani. benar juga. Jadi nggak Tapi apa-apa. Bikin semangat ya. Semangat. Betul, betul. Enggak apa-apa ya. Jadi berarti Pak, sebelum Bapak ke GKI Maulan Yusuf ini Bapak sebelumnya di mana sih Pak? Sekolah teologinya di mana? Iya. Sekolah teologianya di Jakarta, di Oh. Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Mm-hmm. Lalu kemudian sampai di sana setelah selesai mereka bilang kamu akan ditempatkan di Jakarta. Saya bilang nggak mau. Saya maunya di kota mana saja, pokoknya jangan di Jakarta. Oh, kenapa Pak? Kenapa, Pak? Ya waktu itu udah punya pacar saya di Jakarta. Oh, kalau kan Iya. malah enak Pak kalau Justru misalnya itu. Tetapi pada saat itu karena udah punya pacar dan pacar saya anak tunggal waktu itu ya. Oh ya. Lalu kemudian namanya anak tunggal kan butuh perhatian. Oh, Ya iya. saya juga doyan memperhatikan. Kebetulan kan. Ya. Ya. Nah, jadi agak buang waktu. Padahal saya waktu itu udah punya cita-cita satu saat harus jadi dokter.
Oke. Jadi kalau iya, iya. pacarannya terlalu dekat begini, kita kapan punya waktu untuk baca buku? Oh, iya. Gitu Jadi kan? nggak fokus ya. Iya, jadi akhirnya meskipun sayang sama pacar atau apa, tapi karena udah punya cita-cita tinggi, pokoknya di luar kota di mana saja, pokoknya jangan terlalu dekat supaya nggak buang waktu pacaran, gitu loh. Itu tuh buat yang Jadi pacaran. harus baca. Jadi kalau ingin sesuatu yang mencapai cita-cita gitu pengen sampai limit, berarti harus ada resiko juga yang Iya, dikorbankan. betul. Yang gitu. dikorbankan. Iya, pasti itu pasti. Nggak ngorbanin pacar, cuman jaraknya aja jauh. Jarak aja jauh. Iya. LDR. LDR. Oke. Tapi Pak, kok bisa Bapak jadi Bapak tuh tiba-tiba kepikiran pengen jadi pendeta? Kan itu pendeta tuh pelayan ya Pak ya? Iya. Atau emang gimana nih Pak? Awal Motivasi, mulanya Bapak iya. jadi pendeta ya? Nggak sih? Nah, sebetulnya dulu itu memang pengen jadi pendeta secara diam-diam. Kok jadi Oh, Pak? diam. Iya, karena saya waktu itu kan nggak bisa ngomong R. Oh, Oh, dulu masih cadel Bapak. Cadel, Oh. selalu ngomongnya ular melingkar di pinggir pagar, putar-putar gitu. putar. Tapi kan Jadi orang selalu membuli ya. oke. Jadi saya agak rendah diri, nggak percaya diri, Oh ya. pemalu, penakut dan sebagainya. Lalu kemudian ketika berpikir mau jadi pendeta, gimana nyebut R aja nggak bisa, takut orang makin membuli. Oh Jadi iya. nggak percaya diri, jadi nggak pernah berani ngomong. Jadi akhirnya begitu satu saat ketika udah selesai SMA, kan udah mesti daftar tuh. Iya. Lalu saya bilang sama Tuhan, ini Tuhan saya mau daftar nih, tetapi gimana, saya ini kan nggak bisa ngomong R. Asal saya bisa ngomong R, saya daftar di sekolah teologi. Saya bilang, saya jadi pendeta. Tinggal 2 hari lagi mau pendaftaran sekolah, pendaftaran ditutup ya. Iya. Sekolah teologi itu ditutup. Tiba-tiba lagi main pingpong, terus ada teman yang namanya Kurnia. Dia kan nggak bisa ngomong R, tapi kalau dia ngomong R, itu nggak diketawain. Kalau saya ngomong R diketawain. Jadi R-nya dia masih rada jelas gitu ya. Oh iya. Jadi iya. saya sambil main pingpong sambil dengerin cara dia ngomong R. Akhirnya begitu dia setelah itu saya pura-pura ke belakang ke toilet, lalu kemudian coba ngikutin dia cara ngomong R. Latihan. Udah. Yang ngomong R. Lalu kemudian balik lagi terus saya, ayo Kurnia, saya bilang gitu kan. Main terus pada bilang, coba ulang lagi Kurnia. Kok udah bisa ngomong R? Oh my Langsung God. bilang. Jadi kata pertama itu Kurnia. Berarti Karunia betul loh. Ya, karunia. iya, benar juga. Bagus, keren Keren banget. banget. Wow. Karena Itu Kurnia. kata pertama, dan begitu sadar, kok bisa ngomong R? Oh, kata pertama karunia dan yang kedua berarti gue jadi pendeta dong. Berarti Daftar langsung. daftar langsung ya. Langsung daftar. Berarti awalnya begitu ceritanya ya. Memang, betul. Sedikit kocak ya, sedikit agak komedi ya. Karena cadel gitu Iya. kan. Iya, Jadi, karena cadel nggak berani, tapi akhirnya berani kan udah percaya diri, udah bisa ngomong R. iya, betul. Tapi emang jalan Tuhan untuk menjadikan seseorang itu beda-beda sih. Iya benar, unik Lucu-lucu banget. sih, Heeh, bener. bener lucu-lucu banget. Bahkan dari kekurangan kan cadel takut dibully, jadi dia malah termotivasi Termotivasi. untuk daftar. Keren Dan banget. itu setelah itu masih ada perjuangan berat. Oh, Karena kan 18 tahun itu kan baru 18 tahun bisa ngomong R ya. iya benar. 18 tahun itu rasa timbul dengan rasa minder, takut, nggak percaya diri. Jadi untuk mengatasi tidak percaya diri, minder karena sebagai pendeta harus tampil di depan umum, Iyalah Pak. kan gitu ya. Akhirnya saya masuk drama, masuk ikut drama, ikut Teater gitu Pak. teater ya. Itu sebetulnya untuk supaya berani tampil percaya diri. Iya benar. Ya Oke, udah. oke. Jadi begitu drama, kebablasan main drama, kemudian jadi MC kemana-mana. Ya sih, saya ngalamin lah Pak. Nah, jadi MC ternyata laku banget. Wah bagus. Iya. Dulu penghasilan saya jadi MC waktu itu antara tahun 85 ke 86 itu 86 pertengahan ya, itu bisa antara 3,5 sampai 5 juta per bulan. Itu udah gede banget tahun Itu gede banget tuh. Gede banget Pak. Iya gede banget ya itu. 3,5 juta itu kalau di kurs kayak sekarang itu bisa taruhlah udah ya 35 sampai 50-an juta lah Wow. per bulan. Ini motivasi buat teman-teman ya guys ya. Ya kalau ada Kalau ada kekurangan Kekurangan mah tuh udah jangan- hajar aja, hajar. jangan takut-takut. Betul. pasti ada gitu. kelebihan di balik itu. Pasti Tuhan kasih kalau emang ada Yes, kemauan. Bener banget. gitu. Ih, Berarti itu menginspirasi banget. salah satu hambatan Bapak ya berarti itu ya. Iya. Ya hambatan dan yang kedua adalah memang hambatan yang lain adalah kan kita di sekolah kan nggak pernah diajar nulis ya. Begitu menulis kan selalu pikirannya pada suatu hari. Iya. Kan Oh gitu iya, ya. iya, pada suatu Akhirnya aduh gimana nih kalau saya mau jadi dokter saya nggak bisa nulis. Akhirnya saya minta seorang pengarang lagu sekaligus penulis itu namanya Alfred Simanjuntak.
yang mengarang lagu Bangun Pemuda-Pemudi. Oh, iya iya iya. Nah, tahu, saya tahu. minta Pak Alfred, you kan punya majalah, ajarin saya nulis. Nanti kalau saya bisa nulis, saya akan nulis gratis untuk majalahmu. Oke, katanya. Saya suka nih pemuda kayak gini, diajarin saya nulis. Kira-kira udah sampai dia bilang, sekarang kamu bisa bikin tulisan. Saya bikin tulisan untuk majalah dia. Setelah selesai udah diinikan, lalu kemudian dia bayar saya. Nggak usah Pak Alfred, nggak usah bayar. Nggak usah, saya senang dengan kamu yang mau belajar dan sebagainya. Setelah itu saya banyak nulis di koran, di berbagai majalah dengan segala macam. Jadi dari sejak masih mahasiswa saya udah nulis, bahkan udah bikin 2 buku waktu mahasiswa itu. Oh iya Pak. Keren Terus banget. Bapak terbitin gitu ya? Terbitin, Nggak nanggung. lumayan dapat duit, Nggak jadi nanggung. jadi MC, jadi penulis dan sebagainya. Bukunya tentang apa tuh Pak? Waktu itu bukunya tentang remaja, Oh, 2 buku tentang remaja. Dalam buku itu saya serahkan, saya tulis saya dengan pacar saya tuh saya ajak nulis. iya iya. Lalu kemudian setelah ini kan waktu itu ayah dan ibunya dia nggak setuju dengan saya kan. Tapi saya ajak dia nulis. Setelah udah jadi, udah dicetak, saya kasih tuh bukunya pada bapaknya. Bapaknya lihat, ini buku apa yang kalian perlihatkan ke saya. Lalu kemudian bapaknya pegang, udah dong lihat dulu pengarangnya. Dia lihat pengarangnya saya dengan pacar saya kan. Iya. Waduh, dia seneng bukan main. Wah, kamu nih pacaran bukan main-main, bukan ngaco-ngaco tapi malah bikin buku ya. Wah, Sejak keren. saat itu langsung didukung. Wah, senang langsung ya Pak, langsung. Nah tuh buat yang lagi pacaran, bikin buku Nah. biar disetujui sama orang Iya, betul. tuanya. Langsung Bikin buku. disetujui. Tulis. Ya, mungkin ini salah satu tips and trick yang berpacaran. Iya, betul. Mending bikin buku, cetak, kasih ke orang tuanya. Yang bikin yang berguna lah ya. Iya, betul. Mungkin salah satunya adalah menulis buku. Menulis buku. Ya. Jadi langsung dukung terus jadi istri sekarang. Oh, Wah, lucu banget. mamanya Shay. Itu dia mamanya Syai. Mamanya Shay. Itu dia. Oh, sekarang jadi istri, kirain putus gitu, ternyata dapet yang Jadi, lain. Wah, jadi. keren banget. Itu Berarti, Pak, jodoh dari Tuhan itu. Ya, betul. Tapi kan tadi Pak, hambatan-hambatan yang Bapak alami itu kan mungkin yang pertama kan tadi yang nggak bisa ngomong R kan itu dari dalam diri Iya, Bapak iya, kan. iya. Ada nggak sih pas Bapak waktu udah melayani, saya udah melayani udah di gereja, drama segala macam, atau sekarang MC, mungkin MC, jadi iya. pendeta gitu. Hambatan dari faktor eksternalnya Pak Iya. ke Bapaknya gitu. Dari Ada nggak? lingkungan. Oh, banyak dong. Kan faktor eksternal itu hambatannya adalah pertama, pertama gini, karena saya begitu masuk dari 3,5 juta ke 5 juta per bulan rata-rata ya. Jadi sehingga kalau dulu pacar saya itu mau ke luar kota itu saya kasih tiket pesawat untuk dia. Wow. Nah, begitu sampai masuk ke melayani di jemaat itu kan dari 3,5 sampai 5 juta saya masih ingat saya dapatnya 90.000. Jadi biasanya pegang uang banyak, Iya. tiba-tiba kok tipis gini. Ya, bisa emang pakai Iya, segepok jadi cuman. Kasih pacar uang naik beca aja udah nggak bisa. Syok ya, syok. Tapi karena panggilan pelayanan kan ya sudah tetap di sini lah itu kan Iya. udah panggilan ya. iya, Jadi ya tetap menerimanya dengan gembira-gembira aja. Kebetulan kan seniman jadi kan suka drama ya. Jadi makan dengan siapa aja juga nggak ada masalah. Masuk ya. Ya nggak ada masalah. Tetapi pengalaman yang kalau bukan bilang hambatan ya tantangan lebih Tantangan ya. tantangan. Ya, lebih ke tantangan Tantangan sebenarnya. eksternal itu memang lebih banyak karena kan saya pegang jemaat besar ya. Iya. Dan itu kan banyak berbeda-beda kan. Iya, Iya, iya. benar. Beda usia, beda pendidikan, beda kemauan, ada yang ambisi, ada yang males dan sebagainya. Itu gimana mendorong yang males, menahan yang ambisius, menyatukan mereka yang berbeda pendapat dan sebagainya, kan gitu ya. Mendekati yang muda, yang tua dengan segala macam itu mesti dilakukan sekaligus kan. Menggerakkan supaya aktivitas di gereja ini jalan. Ya ya, biar seimbang yang itu, yang ini, yang ini, biar Betul. jalan bareng semua Iya. gitu. Balance gitu. Supaya Berat tetap juga. menjaga jangan sampai konflik kan mengelola banyak orang ini kan Iya. susah sekali ya. Betul Iya, betul. Tetapi ya syukurlah akhirnya bisa dijalani sekian puluh tahun itu. Nah, kan ini bisa tuh Pak sama Bapak dijalani. Itu gimana cara Bapak ngatasin masalah-masalah itu gitu? Tapi kan pasti berat banget ya Lip. Iya, pasti Gila berat itu. banget itu. Ih, aku aja yang jadi ketua pemuda aja udah Udah pusing. berat, ini apalagi Ini apalagi pendeta bener, gitu. Bos. Aduh, pasti Tapi banyak masalah tanggung pertama jawabnya. yang mesti di ini pertanyaan yang bagus ya. Artinya salah satu solusi pertama yang yang mesti dilakukan adalah
paling tiga tip pertama yang mesti dimiliki adalah bersandar pada Tuhan dulu dong. Ya, Kan pasti. gitu ya, Iya, iya. selalu Itu pasti. Tuhan ini kan saya mau melayani dan saya benar-benar ini untuk kemuliaan Tuhan. Tolonglah pimpin saya. Kadang-kadang ada tantangan yang kita hadapi di luar kapasitas dan kemampuan Iya. kita. Ada, Tuhan pasti. tolong, kan gitu ya. Iya. Dan yang kedua adalah juga koreksi diri selalu. Oh ya. Jadi Tuhan saya ingin mencegah mereka yang ambisi, toto ada saya sendiri ambisius. Saya harus mencegah supaya saya tidak Oh ambisius. ya, Eva lagi ke dalamnya ya, Iya, Pak ya. evaluasi. Iya, iya. Jadi saya harus ketemu semua orang dari berbagai lapisan itu dengan sikap yang rendah hati. Iya, iya, iya. Jadi kalau ketemu dengan yang misalnya orang yang kaya punya pengaruh jabatan tinggi dan sebagainya tidak rendah diri, kan gitu ya. Iya, iya, iya. Tetapi kalau ketemu yang Di bawah kita. selalu punya kerendahan hati. Ya. Betul. Jadi kalau yang kesana jadi rendah diri kan kacau, jadi nggak jadi pemimpin kan, jadi penjilat ntar. Iya, Gitu ya. Tapi Iya. kalau ke bawah nggak punya kerendahan diri, nggak punya kerendahan hati, nanti kita pongah. Ya. Nggak melayani kan. Iya, Jadi benar. dua-duanya harus selalu self correction terus. Setiap saat ya, Pak ya. Iya, dan yang ketiga adalah menjalin relasi terus menerus. Ya biar Relasi tahu dengan gimana. siapapun. Tahu biar pengalaman dari orang lain juga gitu ya. Iya, iya, membangun relasi dengan siapapun, ya, dekat dengan siapapun, dari karyawan sampai yang paling Tinggi Yang paling jabatannya. nah, Itu biar lebih tahu juga sih kayak sifat orang tuh ada yang begini, ada yang begini. Itu malah kalau menurut saya Pak ya lebih gampang untuk mengoreksi diri kita juga Iya, karena kan jadi Iya. tahu bisa setiap beradaptasi gitu kan. sifat manusia gitu Iya. jadinya. Benar. itu mesti belajar psikologi kayak dia nih. Nah, ya benar kayak dia nih psikologi. Iya, Pas belajar, banget, pas banget. Jadi mempelajari orang. Jadi kita mau bahas psikologi apa gimana? Enggak dong, itu nanti. Itu nanti. Itu nanti. Itu bisa nanti. Tapi Pak saya mau nanya ini mah mungkin Oke. pertanyaan yang cuman selewat aja. Oke. Pak pernah nggak Pak jadi pendeta nih ya? Kan ada tantangan yang menghadapi hal-hal yang mistis gitu. Oh iya. Itu kan tantangan juga ya buat kita mah. Memang. Yang tiba-tiba datang ke Bapak, saha gitu. Hati jero gitu. Iya gitu kayak. Ada. Kan saya selalu orang bilang sebagai pendeta yang agak rasional ya. Jadi apa namanya, dan memang saya tahu bahkan orang bilang kadang-kadang saya liberal, saya sendiri nggak tahu apa definisinya. Tapi biasanya mereka yang sebut saya liberal untuk mengatakan saya sesat aja. Karena pikirannya terlalu berani seringkali Iya ya. sih, memang. Tapi bagi saya kalau seorang pendeta nggak punya keberanian dalam berpikir, kita gereja akan mandek kan gitu ya. Iya, Kita harus benar. punya keberanian, inovasi, Ya, ya. apalagi di tengah bangsa yang beraneka ragam gitu. Iya, kan ya. betul. Lalu kemudian, pernah satu saat ada orang datang ke saya. Saya ceritakan 2 kasus ya. Oke, boleh Pak. Jadi ada satu orang datang ke saya lalu bilang, anak muda, susah sekali wajahnya, susah benar setengah mati, kelihatan susah, dia nangis. Ya, kenapa? Saya punya ini di kantong dia, di dompet dia itu ada amplop ya, amplop merah. Dia bilang saya sudah buang, saya sudah bakar ini, tapi begitu dia buka dompetnya ada lagi, nggak hilang-hilang itu amplop itu ya. Jadi dia tanya, ini Pak gimana Pak, tolong dihilangkan, saya udah coba-coba, saya nggak bisa, saya udah frustrasi katanya. Wah saya kan nggak pernah lakukan gitu-gitu kan. Ya Tuhan, ini saya nggak ngerti nih yang kayak gini-gini nih, apa yang mesti saya lakukan ini. Kan saya nih hamba Tuhan. Iya. Tuhan yang suruh saya jadi kesini. Sekarang kalau kayak gini-gini saya berhadapan, saya mesti ngapain? Tolong dong, please, SOS gitu. Itu dalam hati saya. Tolong Tuhan. Bingung juga ya. SOS Tuhan, saya bingung nih, aduh. Kalau saya itu nggak hilang ini malu banget kan gitu ya. Iya, benar. Taruh kemana mukaku kan gitu ya. Kira-kira gitu. Tuhan tolong. Jadi sambil ngomong, sebetulnya dalam hati saya berdoa, Tuhan please kan gitu ya. Iya. Nah waktu tiba-tiba punya ingatan waktu masa kecil. Waktu masa kecil tuh ada orang yang main jailangkung, tahu nggak? Oh, tahu. Jailangkung, dan saya lihat itu waktu orang main jailangkung itu kan panggil roh-roh itu ya, Iya. yang pakai keranjang terus ditutupin lalu kemudian kasih dipanggil rohnya datang kan. Iya. Tapi satu saat ketika saya lagi ikutin itu, liatin gitu, orang-orang dewasa itu lagi panggil roh-roh itu yang dipanggil-panggil rohnya nggak datang. Nggak datang itu, terus saya bingung kok rohnya nggak datang. Lalu kemudian yang jadi pemimpinnya itu ya, yang manggil-manggil itu bilang, coba dicek di kamar ini, jangan-jangan ada Alkitab, katanya. Oh oke. Lalu dicek di kamar itu, ternyata di dalam laci itu ada Alkitab. Dikeluarinlah Alkitab itu.
Lalu kemudian setelah Alkitab itu dikeluarkan dari kamar itu, jailangkungnya datang. Nah, orang itu masih perhatian pada jailangkung, saya udah perhatiannya pada Alkitabnya. Udah beda sendiri. Beda-beda. Iya, gila ya, ada Alkitabnya nggak jalan itu. Wow. Berarti ini bukan buku sembarangan ini. Iya, Kan bener pasti ada punya power luar biasa, meskipun itu buku tapi bukan sekedar buku. Iya. Buktinya nggak jalan itu. Bener. Iya, iya. Iya kan? Iya. Iya. Nah itu tuh ingatan itu tiba-tiba muncul waktu lagi ngobrol sama si anak itu. Iya, iya, iya. Jadi saya langsung ambil Alkitab, saya buka Alkitabnya. Mana kamu punya itu yang amplop merah tadi? Saya taruh di atas Alkitab. Kita percaya ya Tuhan dengan kuasanya, saya bilangin akan ini Hilang. mengusir ini ya, percaya. Kita berdoa, berdoa. Tuhan, ini saya dalam kelemahan saya nggak bisa mengusir kuasa kegelapan. Cuma Tuhan yang bisa ngusir kan? Iya, betul. Jadi saya udah taruh ini dan sekarang saya akan bakar, Tuhan tolong jangan sampai dia kembali lagi. Ya. Dalam hati jangan malu-maluin gue Tuhan. Gitu ya. Kalau masih balik kan mati. Kemana ini kan gitu. Ya udah kemudian saya bakar. Di depan situ dulu ada depan gereja tuh ada tempat sampah. Saya bakar situ. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, pergilah. Udah. Tiba-tiba 2 hari kemudian datang WA dari orang tuanya. Saya orang tua dari anak muda yang kemarin datang, bukan anggota kita. Oh, bukan. Ini orang tua dari anak muda yang kemarin datang ke bapak. Yang apa, yang mana ya, yang banyak yang datang. Itu yang minta dibuang amplop merahnya. Saya cuma mau bilang terima kasih banyak karena sekarang amplopnya nggak kembali lagi. Wow. Wow, keren Puji banget. Tuhan. Iya, Saya keren pendeta sekuler bisa. Gitu, jadi bukan saya tapi kan karena Karena Tuhan. kuasa Tuhan Iya, gitu iya, ya. benar. Tapi gila ya, maksudnya apa namanya, Bapak dikasih tantangan gitu tapi Bapak tetap bisa bertahan. Pernah gak sih Pak, Bapak ngerasa udahlah gue nyerah deh, Nyerah. Kayak aduh ini terlalu susah. gue gak bisa nih pelayanan, gue melayani. Nggak pernah, yang pasti begitu. Saya nggak pernah nyerah. Pertama watak saya, sikap saya memang nggak pernah mau menyerah terhadap apapun. Wow. Berarti hajar aja Yang terus kedua ya. adalah ketika saya ada di sini, saya percaya saya jadi pendeta ini kan karena Tuhan yang mau saya jadi pendeta. Iya, Kan betul. gitu ya. Kalau Panggilan. Tuhan nggak mau kan saya nggak bisa ngomong R. Oh Iya, benar, nggak bisa benar ngomong juga. Orang kurnia. tinggal 2 Iya. hari lagi mau pendaftaran itu terus Iya. bisa ngomong R. Itu R-nya karunia. Tuhan mau, dan kalau Tuhan mau saya udah bilang sama Tuhan, kalau Tuhan mau saya benar-benar bersandar pada Tuhan aja. Iya. Kan gitu, ada hal-hal yang saya nggak ngerti saya serahkan pada Tuhan, itu di luar kapasitas saya. Iya. Jadi ada banyak hal yang terjadi yang di luar kapasitas saya, termasuk kalau misalnya ketemu pendeta-pendeta yang juga kadang-kadang kebablasan. Maksudnya kebablasan gini, pernah ada satu pendeta datang ke rumah saya nih, ini cerita yang kedua ya. Iya. Datang ke rumah saya, kan saya kalau ke daerah-daerah tuh selalu beli barang-barang Cenderamata. yang lucu-lucu, Souvenir-souvenir gitu. Souvenir yang dari daerah ya. Ya, Kadang oh ada ya yang paham. souvenirnya kadang-kadang serem-serem gitu Oh, ya. iya, Kan iya. ada yang ukiran kulit kayu dan kan macam-macam taruh. Suatu saat pendeta yang dikenal sebagai suka ngusir setan, dia datang ke saya, ke rumah saya. Kemudian dia temen sih, dia datang, terus dia masuk, terus dia datang, dia liatin itu lukisan maupun souvenir itu. Terus dia bilang ke saya, "Ini kok saya rasa di rumah ini ada setannya ya?" Waduh, Kan gitu ya. waduh. Anggapan nih. Ngeri Dia juga. udah ngusir setan nih. Saya bilang, "Oh gitu ya." Saya kaget dia bilang gitu. Oke, terus dia bilang, "Ini gimana nih? Apa saya mesti lakukan doa pengusiran setan?" Saya bilang nggak usah, saya bilang nggak perlu. Karena tadi setan itu nggak ada, ketika you datang terus ada. Jadi you pulang aja setannya pergi. Jangan-jangan itu dia yang nempel dia mungkin ya. Aduh. Jadi memang rumah aman, tenang, nggak ada apa-apa selama ini. Tiba-tiba dia datang, dia bilang ada setannya. Lah. Saya bilang ini kecuali dia yang bawa kan. Iya benar. Jadi saya bilang nggak ada. Begitu you datang setannya ada. Wah, berarti ada Maksudnya yang dia bilang salah itu tuh. raja setan. Sejak saat itu dia nggak berani ngomong setan-setan dengan saya. Ya udah aja ngomong yang umum aja. Ngomong yang umum aja lah. Asal ngomong ya dia juga datang ke rumah orang ada Itu setannya. kira-kira. Jadi itu pengalaman-pengalaman menarik sebetulnya. Oh, Iya, iya. Itu pengalaman-pengalaman waktu Bapak selama melayani. melayani Gila. sebagai Ya. pendeta. Berat, jujur Iya. ya itu menurut saya sih Pak. Iya, Berat banget ya. pasti Pak. berat Kalau banget. bersandar pada Tuhan. Oh. Ya, saya mah percaya bahkan di dalam waktu ketika saya masih itu saya terapkan dalam kehidupan. Oke. Ketika saya harus studi ke Amerika Serikat misalnya, nggak ketemu sapa-sapa, nggak ada ke orang kenal dengan segala macam.
lalu aduh Tuhan saya benar-benar takut nih, ngeri dan sebagainya. Dan juga ketika kuliah itu, saya kan benci matematik, Iya, benci banget. Lalu kemudian karena saya nggak ngerti, itu pasti bukan karena saya nggak ngerti, gurunya nggak bisa ngajarin. Iya, bisa kayak Jadi gitu, Pak. akhirnya saya tahu, tapi tiba-tiba ketika mesti ngambil studi doktor itu kan diwajibkan ambil statistik. Oh iya. Waduh, udah matematik nih, statistik dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Indonesia aja saya nggak bisa. Apalagi bahasa Inggris Dalam bikin bahasa ribet Inggris gitu lagi ya. kan, lebih mengerikan double kan. Iya. Ya Tuhan, saya bilang saya kan kesini memang mau studi doktor, dan kalau Tuhan izinkan saya kesini untuk studi doktor, sekarang saya minta Tuhan tolong dong, saya nggak mau nyerah. Ya udah, akhirnya lolos juga itu dengan Puji Tuhan. pertolongan Tuhan. Dia hidup. Keren. Kira-kira. Iya, Balik lagi itu Nah. bener-bener ini pisan Iya. dipegangin pisan gitu. Sadar pada Tuhan Iya. nomor 1. Betul. Tapi Pak ya, ini dengan begitu banyak cerita-cerita Bapak, tantangan-tantangan Bapak selama melayani gitu ya. Ini tuh ada pertanyaan, Pak. Iya. Boleh. Kita kan itu kan tadi bahas Bapak sebagai pendeta gitu Ya. ya. Nah, ini kita sebagai Sebagai remaja, anak muda dan Oke. pemuda gitu. Itu kan pasti beda ya Iya pasti tantangannya. beda, soalnya kan mungkin waktu Bapak muda di zaman Bapak dan di zaman yang sekarang kan Pasti beda. tantangannya udah beda Iya. banget kan Pak. Banget. Udah mungkin yang sekarang gila, Iya. gila-gilaan gitu tantangannya Pak. Nah, jadi kalau sekarang itu kan kayak ada kita sebagai anak muda gitu ya, melayani itu cuma untuk bisa dapat posisi di gereja gitu Pak. Jadi kayak kita tuh mau melayani kalau emang ada posisi Cuma di mau gereja. jadi pengurus aja dah, baru pengurus gua mau aja bayar. atau Iya. mungkin pengen jadi yang di tim mimbarnya gitu. Iya. Kayak cuma itu doang. Nah, itu gimana menurut Bapak? Jadi gini, tantangan itu bisa berbeda-beda, tapi cara kita menghadapinya selalu sama. Oke. Kan gitu ya. Artinya pertama, kita jangan menyerah di dalam ketika menghadapi tantangan. Iya. Kedua, kita harus bersandar kepada Tuhan. Wah, pasti, Ketiga, harus koreksi diri terus-menerus, kan gitu ya. Termasuk, jadi kalau kita misalnya berpikir, saya mesti melayani, saya mesti masuk jadi pengurus pemuda misalnya ya, atau jadi majelis misalnya, satu contoh ya, atau remaja, pengurus remaja misalnya, apa saja deh. Tetapi kalau tidak berhasil masuk situ, jangan berpikir, kalau gitu saya nggak bisa melayani dong. Oh, iya, Kan itu. gitu. Kan suka banyak gitu Pak Iya, teman-teman. banyak kayak gitu. Soalnya Iya. saya nongkrong nih Pak ya, saya nongkrong dengan teman-teman banyak. Mereka berpikir nggak bisa ke gereja soalnya udah nggak ada lagi yang buka kepengurusan Iya. gitu. Nah. Jadi udahlah nggak usah lah. Salah Karena aku kayak juga gituan. pernah gitu dulu sebelum Oke. masuk di remaja tuh Banyak kayak banget kan. udah aku gak bisa apa-apa. Kayaknya Jadinya malah jadi canggung aduh gue gitu. malu deh, mending nggak usah bener. deh, mending di Iya, luar aja. malah jadi gitu, rendah Pak. diri gitu. Oke, ini saya kasih contoh kecil aja sekaligus motivasi sebetulnya. Boleh. Saya kan pendeta ya, Iya. tahu ya. Iya. Betul. Masih pendeta kan? Masih, Pak, masih, Pak. Dengan begini masih pendeta. Tapi meskipun saya pendeta, saya suka kasih masukan untuk selalu diminta ke Jakarta untuk memberikan masukan untuk pada menteri, Oke. Oh, wow. pada pemerintahan. Saya sering ke Jakarta untuk diminta masukan untuk kepada kementerian tertentu dan sebagainya, diminta masukannya ya. Iya. Kan saya nggak ada jabatan apapun. Ya. Jadi nggak perlu kita punya jabatan tertentu untuk kasih kontribusi sebetulnya, itu maksudnya. Iya sih. Iya Kan benar. gitu. Kita kalau yang kita udah punya kapasitas, kemampuan, apalagi sekarang misalnya zamannya ini Gadget. gadget ya, medsos. Saya ingin misalnya, saya ingin Indonesia yang lebih baik misalnya. Iya. Saya ingin Indonesia yang dimana hubungan antar agama, antar etnik semuanya baik. Ya. Saya tulis banyak di gadget saya, di Facebook, di manapun itu untuk memberikan pengaruh. Sekarang di dalam konteks media sosial yang sekarang, kita bisa mempengaruhi semua orang, bahkan dunia ini kita bisa pengaruhi. Iya, betul banget sih. Kan gitu. Melalui podcast gini, Ya. kita Iya. ngomong kita udah mempengaruhi orang. Ya, Melalui ya. Benar. melalui tulisan kita udah mempengaruhi orang. Iya. Sekecil atau sesedikit apapun kita mempengaruhi orang. Ini kan sangat-sangat efektif. Iya benar-benar. Langsung sebenarnya direct langsung gitu sih. Betul. Benar. Jadi ada yang bisa pengaruh gitu, ada yang juga pengaruhnya melalui memberikan nasihat nih, kalau bisa begini, kalau bisa begitu, kan Oh, gitu ya. iya, iya. Nih ketuanya nih saya punya ide nih, bikin yuk Oke, gini. iya. Oh iya. Kan gitu. Misalnya di kemajelisan sekarang, saya kan bukan ketua, tapi bukan berarti saya nggak Nggak bisa bisa, jadi ini. iya. Saya kalau ada ide-ide, saya bilang misalnya ke bidang caspelnya,
ya. Kesaksian dan pelayanan. Ini lo bikin gini. Oh idenya bagus nih kita bikin ya, bikin saya dukung. Jadi siapa aja gitu. Betul, saya tiba-tiba bilang, oh ada ide, saya ngomong sama pendeta Rensa. Ini lo gini bikin gini ini kelihatannya bagus nih. Oh ya bagus ya. Bagus kan gitu ya. Lalu misalnya kemarin nih saya baru bilang, ini kayaknya majelis ini ketika menjadi worship leader, dia harus punya semangat, harus bisa ngomong yang meyakinkan. Ini mesti ada pelatihan, tapi kalau lagi situasi pandemik ini kan susah pelatihan. Kalau begitu saya usul setiap Sabtu ketika lagi ada mau rekaman untuk ibadah, saya datang sekaligus saya latih. Meskipun cuma 2-3 orang yang akan melayani, saya latih aja. Jadi kalian langsung praktek kan. Boleh kan gitu. Kan gitu. Jadi selalu ide kan bisa banyak, bisa langsung diterapkan. Jadi nggak harus selalu jadi pengurus kan. Jadi bisa jadi posisi gitu ya. Nggak harus selamanya ada jabatannya, yang penting mah dari sini sampai sini. Iya, wis keren. Itu sih bener kan. Itu guys. Yang penting ini dan nggak perlu ada jabatan. Oh sini ketua ini nggak perlu guys. Yang penting mah dari sininya sama dari sininya tulus aja gitu ya. Dan kasih ide-ide, lontarin ide-ide. Dan nggak selalu kita yang selalu jalanin kan. Khusus lontarin ide aja nanti orang ngejalanin. Banyak hal yang bisa dilakukan. Cuma banyak anak muda yang terjebak di situ gitu. Aduh gimana gue nggak bisa gitu. Yang bingung itu gimana ya. Supaya nggak terjebak gitu. Di situ tuh gimana? Jadi nggak usah berpikir tentang struktur dalam berpikir kalau ada di struktur baru kita bisa mempengaruhi. Salah. Karena pengaruh itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Seorang leader yang sejati itu nggak membutuhkan struktur. Kalau dia jadi dia kebetulan dapat struktur, dia akan memimpin dengan baik, mendorong, memotivasi dengan baik, menarik dengan baik. Tapi kalau dia tidak di struktur pun, kalau dia berpikir sebagai seorang leader, dia bisa tetap mempengaruhi orang lain. Mungkin struktur itu jadi tempat cuman mempercepat wadahnya aja gitu perantara mungkin perantara aja gitu aja. Tapi kalau dia seorang leader berpikir sebagai seorang pemimpin misalnya, kan kita semua calon-calon pemimpin semua ya. Amin. Kan gitu ya. Itu langsung aja kasih ide, kasih usulan, kasih ini ada inovasi yang bagus dibikinin. Kasih usulan dan sebagainya. Kalau you nggak bisa nanti saya yang jalanin deh. Kan gitu. Yang penting misalnya pemuda akan lebih bagus nih dengan ide ini. Wah kan gitu. Pasti semangat semuanya. Jadi sekecil apapun tuh bisa gitu. Betul. Bentuk pelayanan juga gitu. Nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting berimpact aja gitu kan buat orang. Dan itu mesti dilakukan apalagi sejak anak muda. Kenapa? Karena kalau kita diam-diam aja, kita nggak ngembangin diri sendiri sebetulnya. Dengan kita bergaul, dengan kita berkecimpung di misalnya organisasi atau apa, meskipun tidak sebagai dalam struktur, tapi berkumpul dan kita belajar banyak dari orang lain sebetulnya. Betul, benar banget. Benar. Belajar perspektif orang lain juga kayak gimana ya. Ya itu tadi yang saya bilang juga ya, mungkin Pak. Kita kenal sama orang jadi tahu sifat orang, jadi kita bisa ngadepin orang yang memang beda-beda juga gitu. Betul. Cuman kalau misalnya kita lihat teman-teman yang tadi tuh yang terjebak di situ, gimana Pak, kan kadang lu mah gimana kita menghadapinya gitu. Sikap kita gitu. Melihat mereka. Pertama kita kan harus lakukan pendekatan dong ke mereka yakinkan mereka dan jangan pakai gunakan bahasa-bahasa negatif. Kepada siapapun. Teman-teman, jangan pernah gunakan bahasa negatif. Misalnya, lu mah bodoh, misalnya. Lu nggak bisa lu. Payah lu ya. Oh, jangan pernah gunakan itu. Sama seperti jangan gunakan itu juga untuk diri kita sendiri. Setuju Pak. Kan gitu ya. Setuju. Jadi kalau seandainya kita bilang, aduh tuh, gue dipercaya jadi misalnya. Jadi misalnya untuk untuk menangani panitia Natal, kayaknya gue nggak bisa. Jangan percaya tuh ketika kita bilang kita nggak bisa, kita lagi merendahkan diri kita sendiri sebetulnya. Kan gitu ya. Jangan belum bisa atau gimana? Kita selalu harus bilang aku harus bisa. Aku harus bisa. Saya harus bisa. Misalnya nih tahun 2019 saya kasih contoh aja. 2019 bulan November akhir saya ditelepon oleh menteri waktu itu. Tolong dong nangani ibadah Natal nasional, ibadah Natal nasional nih. Siapa yang datang? Pak Menteri. Itu presiden akan datang tanggal berapa? 27. Pak Menteri gila. Panik gitu, agak dekat panik. Kan? Pak Menteri gila.
gila, ini udah akhir November baru hubungi gue untuk tanggal 27. Semua orang bilang, "Yu yang bisa nangani," katanya. Oke. Itu siapa yang kasih isu-isu begini? Itu gosip-gosip. Udah dah, pokoknya nangani ya. Saya bilang, "Oke, kalau gitu aku nangani, cuma begini ada satu syarat aja." Apa syaratnya? Kan ini tinggal waktunya singkat ya, aku nggak mau ngomong tentang anggaran-anggaran ya, pokoknya apa yang gue usulkan langsung disetujui aja deh ya, karena gue nggak punya waktu untuk ngomong anggaran, karena mesti mikirin apanya segala macamnya ya. Oke, siap katanya. Udah pokoknya lo kerjainnya yang bagus-bagus. Oh iya boleh. Itu hanya dalam jangka waktu sekian itu saya harus ngerjain ini untuk sampai tanggal 27 untuk yang nasional di mana Jokowi datang. Wow. Kan gitu ya. Entar Pak. Yang 2019. Tetapi kan pertama Tuhan tolong pimpinan saya kan gitu, saya rasa saya nggak sanggup, tapi kalau Tuhan tolong pasti sanggup kan gitu ya. Positif. Ya saya nggak bilang waduh gede banget itu, saya ngajak orang-orang yang ini wah nggak berani saya ngajak orang untuk pegang ibadah ya nggak berani ada Jokowi datang ada ini nggak berani, pada nggak berani. Saya akan tetap berani, Tuhan saya nggak mundur. Gitu kan. Ya, harus jadi punya sikap itu selalu juga ya. saya pasti bisa nih Tuhan. Dan Tuhan akan tolong. Dan akhirnya saya bisa bikin, dan itu Natal yang katanya terbaik yang pernah ada. Wow. 2019 itu kemudian ini. Jadi yang pertama jangan pernah bilang Gak bisa. kita nggak bisa atau orang lain nggak bisa kan gitu. Karena dulu saya bikin salah satu buku yang saya buat adalah permainan untuk segala usia. Saya dulu suka mimpin rekreasi kan gitu, permainan di abis ibadah kita bikin permainan yang ketawa-ketawa kalau bahasa sekolah minggu mah apa? Aktivitas tapi yang lucu-lucu aja kan untuk main-main kan gitu ya. Misalnya Simon berkata kan gitu ya, kayak gitu kan. Itu kayak permainan saya kumpulin udah ada jadi buku ya. Lalu udah diterbitkan sampai 7 kali ini terbit ulang. Kan gitu ya. Saya buat begitu, kenapa? Waktu saya masih jadi belajar untuk memimpin permainan itu, kan lagi belajar untuk nampil nih, nggak bisa ngomong R, tapi pokoknya saya mau dah. Yang orang suruh apapun saya mau. Satu saat saya merasa habis mimpin permainan, orang kok saya bikin ketawa nggak ada yang ketawa, saya bikin ini nggak ini, kan saya merasa gagal kan. Ketua remaja saya waktu itu, Sumardi namanya, saya masih ingat, karena dialah yang membuat sejarah untuk saya. Dia datang ke saya, dia bilang, tadi bagus kok, aku suka. Padahal saya lagi merasa kurang, jelek tuh. Bagus, aku suka. Kembangkan lagi talentamu. Jadi kan langsung merasa percaya diri kan. Omongan dia tuh saya masih ingat sampai sekarang karena itu yang membuat saya tetap kalau gitu saya bisa dong. Kan gitu ya. Dan setelah itu memang saya jadi malah diminta kemana-mana selain jadi MC, cuman untuk mimpin rekreasi doang. Dibayar. Gitu kan. Orang cuma bilang, mimpin rekreasi, ya diminta gitu. Jadi artinya kenapa? Karena bahasa-bahasa positif itu. Baik dari orang lain, kita ke orang lain, atau ke diri kita sendiri. Kan gitu. Jadi jangan percaya kalau diri kita sendiri mengatakan aku nggak bisa. Sebenarnya bisa sebenarnya. Di mindset kita itu. Iya, ini soal mengubah mindset. Termasuk ke orang lain, ayo pasti bisa. Percaya kan gitu ya. Gitu. Kata-kata yang positif itu benar-benar Lihat ngebangun. dari Sumardi tadi itu dengan kita memberikan kata-kata positif ke orang lain atau ke diri kita juga, itu tuh udah berdampak dan itu juga menjadi salah satu bentuk pelayanan. Tuh, sangat. Wow. Berarti aja bisa sampai sekarang kalau nggak ada Sumardi. Saya ingat banget nama Sumardi itu hanya gara-gara satu hal itu aja dia bilang enggak, itu tadi bagus. Thank you Om Sumardi. Thank you banget buat motivasinya Om Sumardi kalau nonton. Buat kata-kata doang loh padahal. Cuman tadi bagus. Kembangin lagi talentamu. Cuman sekarang jadi berapa kata tuh? Berapa kalimat? Iya, berkata-kata. Iya kan? Betul. Jadi pendeta gitu. Keren. Wah, berarti itu harus dicontoh. Kita harus ngasih kata-kata yang positif itu juga udah salah satu kepada siapapun. Bahkan ke diri kita sendiri. Betul. Gitu, jadi kalau seandainya ada orang bilang, Olivia, yuk kok geblek banget nggak bisa soal gituan, jangan percaya. Apa kata dia? Katakan aku bisa kok. Aku bisa. Aku nggak gablek, nggak. Aku pintar gitu. Aku pintar. Tapi jadi muncul pertanyaan Pak, kan tadi Olive kamu geblek, kamu nggak bisa. Tapi kan kadang kita suka ngerasa, jadi itu kan ngedampak juga ke diri kita. Misalnya kita jadi, aduh iya ya kenapa gue nggak bisa. Nah, ngadepin itunya Pak, dari suka itu susah. saya bilang jangan percaya kalau orang bilang gitu.
Termasuk bahkan ketika diri saya, iya ya orang bilang saya nggak bisa, ternyata memang kayaknya gue nggak bisa. Nah itu udah pasti mati dia langsung. Nggak akan berkembang sampai kapanpun. Tapi dia bilang, oh, orang lain nggak bisa. Enggak, gue pasti bisa. Langsung bisa gitu. Aku bisa, aku akan buktikan pada orang-orang ini bahwa aku bisa. Kan gitu ya. Ya udah, kalau udah kayak gitu kita buktikan, kerja lebih keras lagi. Belajar lebih keras lagi, tingkatkan diri lagi dan sebagainya, sehingga semua orang juga kaget gitu ya. Wah memang, tapi bukan untuk cari pujian itu kan sebetulnya cuma impact dari kemajuan kita aja. Itu mah nyusul sebenarnya. Gak usah dicari-cari kalau gituan, gak usah cari-cari pujian, gak usah cari. Tapi kan masih banyak tuh Pak anak muda melayanin untuk cari pujian. Cari dihargai gak usah gitu dicari, Pak. karena kalau pujian itu begitu you berprestasi orang juga muji. Itu mah pasti ya itu. Saat kita Pasti, maksimal itu pasti sendiri. ngikut sebenarnya sih sebenarnya. Kalau kitanya udah You nyari-nyari pujian itu tandanya you kurang percaya diri kan. Oh iya benar. Hanya orang yang kurang percaya diri yang cari pujian. Tapi kalau orang yang saya akan mengembangkan diri. Begitu mengembangkan diri, orang bilang, wah, you hebat ya. Ya itu berkat Tuhan. Ya itu bonus ya. Bonus. Pujian tuh bonus sebenarnya. Iya bonus, bukan tujuan utama. Iya. Bonus guys. Secara diam-diam, sekarang yang muji gue baru anak sekitar GKI Mall. Aku mau yang memuji gue adalah dunia. Gue lebih keras lagi kejarnya. Iya. Nah itu kan. Justru tekanannya malah jadi lebih besar ya kalau kayak gitu. Oke, itu juga seru. Anak-anak muda nih. Jadi kita jangan nyari pujian, kita harus tulus gitu ya, tulus. Kerja keras, pujian akan datang sendiri. Wah, ya benar. Keren. Berprestasilah, pujian akan datang sendiri. Kayak kemarin PP tuh ada nama PP-nya, judul PP-nya tuh sudahkah yang terbaik kamu berikan. Saat kamu yang terbaik udah kamu berikan, nyusul pasti. Apa-apa. Pujian, penghargaan itu mah nyusul, tapi jangan jadiin itu patokan. Yang terbaik. Iya. Yang terbaik mah buat Tuhan aja, sikap melayaninya yang terbaik. Gitu. Iya. Jadi memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tapi juga memberikan yang terbaik untuk diri sendiri juga. Ya. Maksudnya adalah kita kembangkan diri, yang betul-betul kembangkan diri semaksimal mungkin. Kan ini kan pemberian Tuhan. Tuhan udah kasih kita talenta banyak banget sebetulnya. Iya benar. Cuman kita tinggal petik-petik aja. Hanya bedanya kita banyak orang yang nggak mau metik. Dan gak sadar, Nggak mau petik, dia tenang-tenang, banyak tidurnya. Atau udah itu mah ketinggalan kereta Pak. Udah hilang. Hilang itu. Udah. Kan gitu ya. Tapi kalau kita mulai kita bisa muncul berkembang bersama kan gitu ya. Saya pernah ketemu teman saya di tempat parkiran. Dia begitu ketemu saya, Om Berti, dia panggilnya gitu. Siapa? Oh, you sih, kan gitu saya bilang. Oke, dia parkirin. Dia bilang, oh, you di sini kerja? Iya, saya jadi tukang parkir. Kan gitu. Padahal dulu orang tuanya kaya banget. Akhirnya setelah parkiran ya karena ketemu teman sendiri ini untuk makan siang sekaligus kita kasih 50.000. Kan gitu ya. Nah untuk dia makan siang kan gitu sekaligus ya, dia senang banget. Tapi saya ingat saya muncul dari keluarga miskin, dia muncul dari keluarga kaya, dia jadi tukang parkir. Saya bisa kemana-mana keliling-keliling dunia segala macam, dihormati segala macam, itu bonus itu ya. Tapi kenapa? Hanya satu, dia terbuai dengan fasilitas yang ada, kan gitu sehingga dia nggak mengembangkan diri. Selesai dia di situ. Saya kembangkan diri terus-menerus kan gitu ya. Akhirnya saya berkembang, dia enggak. Kan bedanya kita semuanya adalah hanya pada satu hal, mau kembangin diri atau enggak. Itu yang akan menunjukkan beda kita nanti ke depan. Wah, iya benar-benar. Kualitas kan gitu kita. Ya? Nah, kualitasnya sebenarnya. Kualitasnya bukan dari kuantitasnya, Bro. Betul. Jadi ada itu lagi aja. Mungkin terakhir Pak. Pesan buat kita nih anak-anak muda dan teman-teman buat peepers gitu. Oh iya Pak, tadi belum dikasih tahu. Belum dikasih tahu. Jadi kita punya nama panggilannya apa? Peepers ya. Pintu ikan podcast listeners. Gitu. Itu peepers namanya. Peepers ya. Lebih Jadi akrab untuk gitu. para peepers semuanya, kita punya waktu yang sama-sama 24 jam semuanya. Tapi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin, karena ketika waktu itu kita bisa manfaatkan sebaik mungkin, kita seperti menggali harta yang terpendam di dalam diri kita, dan kita akan berkembang melesat dengan sangat luar biasa dan sungguh-sungguh menjadi orang yang
mampu memberikan yang terbaik bagi gereja, masyarakat, bangsa, negara, dan untuk kemuliaan Tuhan. Kayak salib aja gitu kan. Wah. Oh iya benar. Nanti kiri sampai bawah juga. Nah, Gitu, Pipers nih Oh, ada iya. pesan. Mungkin tapi Pipers juga ada yang takut untuk melayani Pak. Itu gimana motivasinya Pak? jangan Aduh, takut dong. gini. Kan ketakutan itu kan muncul karena kita merasa nggak sanggup kadang. Oke. Itu kan rasa kurang percaya diri. Ketakutan itu muncul dari rasa kurang percaya diri. Iya, betul. Balik Tapi lagi. justru dengan itu, karena kita takut, kita mesti mengatakan, saya mau melayani, supaya apa? Itu keberanian kan dipupuk dari sekarang. Karena kalau ketakutan itu kita diamkan, Pendam dipupuk terus, kita nggak akan menjadi orang yang berhasil. Iya, benar. Karena apa? Nggak ada pemimpin yang penakut. Ya, benar. Kan gitu ya. Iya, Yang iya. pemimpin kan berani ngomong, berani memberikan petunjuk, berani ini. Kenapa mereka berani? Ya. Karena mereka ada satu saat di mana mereka ngalamin ketakutan dan mereka menghadapinya dan mengatasinya. Ya. Kan gitu ya. Jadi lawan pertama kita adalah diri kita sendiri sebetulnya. Betul. Lawanlah merasa diri takut, merasa diri tidak mampu, merasa diri tidak sanggup, Ya. merasa diri kurang. Lawan itu semua karena sebetulnya itu hal-hal yang tidak benar, karena sebetulnya di dalam diri kita Tuhan udah kasih banyak sekali talenta, Betul, kapasitas dan kemampuan. Harus mampu melampaui itu semua ya. Wah, Takutan kembangkan. kita. Dan tadi juga ada dari ceritanya Bapak. Bapak kan gak berani ngomong di depan tuh, nggak Oh bisa iya. ngomong R. Bapak bisa berani ngomong di depan dan berani ngomong Ngomong R, R. bisa karena terbiasa. Terbiasa. Nah, ya. betul. Harus dimulai dari hal kecil juga. Dari hal Mulai kecil dari hal aja. kecil. Mungkin Jadinya takut tuh cuma perasaan doang. perasaan Iya. doang gitu. Iya, Tapi Bapak Suara-suara. ngelawan itu, Iya. nggak Lawan. bisa jadi karena terbiasa. Iya. betul. Betul banget. Betul banget. Tuh, mantap. Jadi teman-teman buat motivasinya apa, melayani itu tidak selalu melulu kalau Soal ada posisi, posisi gitu ya, ya. Melayani mah gitu. bisa di mana aja, yang penting mah berdampak Yang dan penting berdampak dan dari sini dan sama sini. sini juga. Iya. Ya, aduh. Ya itu sama juga jangan takut buat coba melayani Iya, gitu. benar-benar Iya. jangan Bersandar takut. dulu sama Tuhan gitu. Betul. Kita berani dulu baru kita bisa melayani. Saat melayani kalian menghadapi tantangan dan hambatan, Jangan lupa. utamakan Tuhan. Yes, Betul. benar. Jadi kalau ada yang bilang, tolong ya Panji melayani di sini, jangan bilang, aduh kayaknya gua nggak bisa. Bisa. Mungkin kita Ya. bilang pertama kali, aduh kayaknya gua nggak bisa ya. Tapi gua tahu Tuhan bisa. Ah. Dan Tuhan akan memampukanku. Iya. Nah Wah, gitu ya, ya. gitu. Mungkin Keren kitanya banget. nggak bisa gitu, tapi bakal dimampukan Iya, gitu Kalau sebenarnya. iya, emang kita kapasitas manusia nggak bisa, Iya, tapi pasti. kalau kita bersandar sama Tuhan tuh pasti bisa. Pasti Iya. bisa. Mungkin Itu. kita nggak pegang pedang, nggak pegang tameng, mungkin pas kita minta dikasih Nah, pedang sama langsung tameng Iya, dikasih. betul. untuk menghadapi tantangan itu sendiri. Habis itu kita bingung, kok gua bisa ya? Nah iya, tapi benar gak sih guys? Bener-bener, iya. Pas udah ngadepin itu, lah kok bisa? Ternyata bisa gitu ya. Terus Malah jadi nagih tau gak sih? Kadang gitu Pak, serius Pak. iya, Saya ngalamin. kayak gitu. Emang. Pertama kali kayak gini lah, mulai ngomong-ngomong di depan kamera gini. Iya ya. Wah, aduh ini gue gak bisa deh, gue Iya. gak bisa deh. Terus tak bisa podcast. Iya, ternyata Malah bisa. jadi Di banyak podcast, ikut iya. podcast itu. Kan nggak selalu begitu lahir langsung bisa podcast gini Iya kan? gak enggak, bisa sih, nggak bisa. bener gak bisa. bener. Kenapa ini? Karena pernah pada satu saat pasti ngalamin ketakutan ya. Iya, pernah. Setiap, Ngomong apa ya? iya. Gitu. Pasti, Aduh, sampai pasti di sini banget. gimana ke aku semuanya dingin, tangan segala Iya. macam. Iya. Sekarang bisa bercanda gini karena apa? Ya, karena Terbiasa. bisa terbiasa dan minta tolong. Minta tolong sama Iya, Tuhan. itu dia. Iya, pada Dan- akhirnya juga wow. Outputnya berdampak. Iya. Nah, Impact. Sesuai dengan judul podcast kita hari Hari ini. ini. Nah. gitu. Impact, guys. gitu. Mantap. Jadi wah keren banget. Keren Terima banget, thank kasih you. Bapak. Terima Ini kasih. jujur aku sebagai host juga merasa terinspirasi banget gitu sama cerita-cerita Bapak. Shay, papa kamu menginspirasi Shay. Oke, berarti Biasanya kalau ini Pak, kalau sebelum menutup podcast hari ini, biasanya adanya AOTD Pak. AOTD. Apa itu? Ayat, of the day. Ayat of the day Iya, ya. di Iya. sini Ayatnya kita ya. Kita udah siapin. sediain. Oh, udah kasih, Iya. Udah siapin. Ah, iya. Tapi mungkin kalau dari Bapak juga ntar ada, boleh. Boleh. Aku nggak ada ide sekarang. Oh, oke. Jadi untuk podcast kali ini Ya. ayat of the day-nya itu diambil dari Lukas 9 ayat 48. Oke. Sebentar. Sorry. Ayo cari. Ayo. Oke, Lukas 9 ayat 48. Apa tuh? Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku.
Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Oke. Jangan merasa kecil. Iya, betul. Iya, itu salah satu kepelainan juga, jangan merasa kecil kalau kamu tuh sebenarnya besar di mata Tuhan. Iya. Kita tuh berharga. Tetap berharga di mata Tuhan. Thank you Pak Pati sama-sama. buat sharing-sharing hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Sudah diundang. Iya. Terima kasih Papers. Terima kasih Papers. Terima kasih Papers. Mungkin pengen selanjutnya mau Papati lagi boleh. Boleh. Ya, request Papers gitu. Papati lagi dong gitu. Iya, ini seru banget nih episode ini gitu. Papati lagi dong. Atau Papati jadi host, nggak apa-apa sih. Gantiin kita gitu. Iya, nggak apa-apa sok kalau Papati jadi host aja, nggak usah Panji gitu, nggak apa-apa sih. Mungkin saya yang jadi bintang tamunya. Gitu. Boleh ditukar. Oke. Ada pengumuman-pengumuman apa ya Gel ya tentang Komisi Pemuda? Komisi Remaja ada nggak? Kita paling nanti ada Natal sih, kita akan ada Natal. Buat Komisi Remaja tanggal 19 Desember. Online? Masih online. Tuh. Dan ada enggak satu lagi. Gimana tuh? Ada nanti film Natal Gekemol nih Yusuf. Iya. Itulah. Natal yang pemainnya berbeda. siapa? Nanti cari tahu sendiri. Oke, mungkin segitu dulu. Thank you Pak Pati sekali lagi. Thank you banyak. Terima kasih Pak Ji. Maaf kalau ada kata-kata yang tidak mau semuanya oke. Semoga Bapak senang. Tapi hari ini podcast seru banget. Iya, seru banget. Memotivasi gitu ya. Oke, thank you teman-teman. Sampai berjumpa lagi di podcast Pintu Ikan selanjutnya. Dadah.